Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan Ibu. Ibu mengajar biologi, nama Ibu Bu Nurjanah. Perkenalan dulu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembelajaran biologi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, dah. Kita mulai pada pembelajaran ini dengan bab pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini Ibu tidak mengajar seluruhnya, artinya tidak membahas seluruhnya, akan tetapi hanya pada tumbuhan saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan saja. Nah, pada saat sebelum kita mulai pada materi, Ibu juga nanti akan kasih tahu tentang absensi kalian. Jadi ada respon di kelas kita, di kelas ini dari kalian. Jadi respon-respon itu akan masuk ke dalam kelas ya, dan itu adalah sebagai bukti bahwa kalian hadir. Kemudian yang keduanya, materi-materi yang akan Ibu sampaikan itu nanti berupa video juga, video realnya tentang tumbuhan, kemudian juga video tentang bahan ajarnya. Nah, kalian disimak ya nanti pembelajaran video-videonya, kemudian nanti akan ada refleksi di terakhirnya. Jadi tujuan kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ini, pertama kita harus paham apa itu pertumbuhan, kemudian apa juga perkembangan, kemudian juga di mana letak titik tumbuhnya, kemudian juga apa itu namanya bagian-bagian dari tumbuhan, dan yang paling penting adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi tumbuh berkembang dengan baik atau sebaliknya. Makanya kita harus bisa memahami apa saja yang menjadi faktor-faktornya. Oke, kita mulai dengan pembelajaran. Ibu sajikan video-videonya. Kita lihat ya sebentar lagi. Coba perhatikan ini tanah tumbuhan. Ini di bawah tanah pasti ada akar, kemudian batang, kemudian daunnya, dan lihat perhatikan lagi di bagian ujung daun. Oke. Kemudian ini ada tanaman juga yang lainnya, ada akar di situ, itu ada anggrek, kemudian ada bunganya, ada bagian ujungnya juga ada ujungnya. Oke, ini nanti kalian bisa menunjukkan di mana itu titik pertumbuhan primer. Oke. Nah, untuk memulai pertumbuhan diawali, sekali lagi, untuk memulai pertumbuhan itu diawali dengan adanya biji atau kalau setek kan bukan biji lagi ya, beda. Tapi ini kita bahas dengan biji. Biji terdiri dari dikotil dan monokotil. Dikotil contohnya adalah kacang, dan monokotil adalah jagung yang di sini diambil kacang yang atas tuh ya, gambarnya yang kacang merah itu, kemudian yang bawahnya adalah biji jagung. Perhatikan juga bagian-bagiannya. Itu ada kulit biji, ada radikula, dan yang paling penting juga kotiledon ya. Kotiledon, ada hipokotil dan epikotil. Bawahnya juga sama yang jagung. Nah, keduanya itu nanti ada enzim sebetulnya di dalamnya ya, dimana kalau enzim tersebut nanti mendapatkan air, dia akan bereaksi sehingga nanti dengan prosesnya nanti akan tumbuh berkecambah. Perkecambahan itu kita ambil contoh ya. Nah, kita ambil contoh yang perkecambahannya pada jagung atau monokotil yang kita ambil ya. Ini buah atau bijinya, kemudian berkecambah, kemudian terus tanaman vegetatif, dan nantinya akan terus dewasa menghasilkan buah seperti ini ya. Nah, dilihat dari berkecambah
berkecambah artinya perkecambahan. Ada dua macam perkecambahan, yaitu epigel dan hipogel. Kita lihat lagi. Nah, dari biji yang tadi ini akan tumbuh berkecambah. Dari perkecambahan ya, ada dua macam perkecambahan, yaitu epigel dan hipogel. Epigel, Ibu tidak akan menjelaskan apa itu arti epigel dan hipogel, tapi lihat dari gambar. Batasannya atau rambu-rambunya dilihat dari kotiledonnya. Sekali lagi, kotiledon. Perhatikan, ini sama biji, ini biji juga, ini tanah ya, semuanya tanah ini. Tapi kotiledonnya, kotiledon ini kotiledon. Ini pun kotiledon. Oke? Jadi tinggal mengartikan. Siap ya untuk mengartikan, ditulis ya. Tulis dulu. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Ini ada bahan ajar, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, dimana kalian harus bisa menjelaskan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Materinya pertumbuhan dan perkembangan sini ya. Perhatikan. Ibu sajikan gambar dari pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Perhatikan dulu ini. Tadi kan sudah disinggung sedikit ya, bahwa pertumbuhan itu terdiri dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, ini gambar tumbuhan, tanaman boleh ya. Di bagian ujungnya, nah bagian ujungnya ini adalah ujung batang atau disebut dengan meristem primer ini. Kemudian ini adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan primer, adanya pertumbuhan tinggi ya nih. Dan ini adalah meristem ujung akar ya. Meristem primer ujung akar. Daerah ujung-ujung di sini disebut dengan apikal. Kemudian kalau yang ujung ini diperbesar ya, pertumbuhan primer pada batang ini ya, diperbesar, bentuknya seperti ini. Bagian tengahnya ini adalah empulur. Kemudian di sini yang hijaunya adalah meristem primer. Itu kan ada hijau, ada kuning ya. Yang kuningnya adalah perum primer. Kemudian ini korteks. Kemudian bagian luarnya adalah epidermis. Kemudian bagian tengahnya, bagian batangnya, kalau diperbesar seperti ini, terdiri dari periderm, terus ada cambium gabusnya di sini ya, perhatikan. Kemudian ada cortex, kemudian plum primernya ini, kemudian ini adalah cambium vasculer ya. Kemudian plum sekundernya ini primer, ini sekunder. Kemudian juga bentar. Kemudian juga ini ada cambium vasculer. Kemudian silemnya, ini silem primer yang garis ini ya. Kemudian silem sekunder, maaf. Kemudian ini silem primernya. Dan ini bagian tengahnya adalah empulur. Oke, selanjutnya ini adalah pertumbuhan primer dibagi menjadi 3, yaitu daerah pembelahan, perpanjangan, dan diferensiasi. Ibu ini ngambil yang pertama, ini adalah akar. Akar terdiri dari bulu akar ini ya. Kemudian daerah ini bulu-bulu akarnya. Bagian ujung akar disebut dengan daerah meristem. Meristem ini adalah daerah yang selalu membelah ya. Kemudian daerah di luar dari meristem ada tudung akar. Kemudian daerahnya disebut dengan daerah pembelahan sel. Kemudian setelah daerah pembelahan, ini adalah daerah pemanjangan. Ini segini nih ya, daerah pemanjangan. Kemudian ini daerah pematangan. Dan terakhir daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi ini kalau diperbesar seperti ini bagian dalamnya. Jadi batang terdiri dari ini mah kan masih di akar ya. Ini akar terdiri dari rambut akar, korteks, kemudian bagian terus ke dalamnya adalah plum. Di sini ada silem, ada vesicle, epidermis, dan zona ini bulu-bulu akar epidermis ini bagian luar. Perhatikan gambar yang ini, terlihat nggak? Kalau nggak terlihat nanti dikasih gambar yang lebih ini lagi, oke?
Ini adalah pertumbuhan primer di ujung daun. Nah, ini dari meristem apicalnya. Ingat ujung daun yang tadi di video ya. Ujung daun, ada bakal daunnya. Ini kalau diperbesar seperti ini, bakal daun, ada daerah permanjangan sama. Ke bawahnya tetap ada silumnya, ada ampulurnya, ada korteknya sama bagian-bagiannya. Oke. Demikian anak-anak pembelajaran pertama ya. Kita batasi karena dibatasi dengan waktu. Jadi pembelajaran untuk pertemuan sekarang ini adalah sampai pada pertumbuhan primer dan sekunder saja ya. Begitu juga di dalamnya termasuk perkecambahan di situ ada. Nanti untuk pertemuan keduanya kita akan mempelajari faktor-faktor pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu laporannya sebagai refleksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.